Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kelanjutan daripada yang kita sampaikan sebelumnya. Dan terutama untuk mengingatkan kita di 10 hari ini. Kita tafakur, memikirkan sebagaimana Allah mengajarkan dalam Al-Quran. Allah menciptakan manusia ini dari tangannya Allah. Ini para ahli tafsir yang memahami. Dan kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita ini awal muasal manusia dari tangannya Allah. Artinya Allah memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah memberikan pelajaran dalam Al-Quran. Ada makhluk yang hidup sebelum kita, sebelum manusia. Ada malaikat yang diciptakan dari nur. Ada makhluk juga yang diciptakan dari api, dari asap. Golongan iblis dan sekutunya. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, menciptakan manusia, Allah memerintahkan untuk sujud. Setelah Allah meniupkan rohnya kepada Nabi Adam, Allah memerintahkan kedua makhluk yang sudah ada itu untuk sujud kepada Allah. Untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud dalam arti menghargai, menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat seketika sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena ini perintahnya Allah. Menghormati, menghargai ciptaannya Allah. Dan nur yang Allah, ruh yang Allah ciptakan pada Nabi Adam. Tetapi iblis, dia tersungkur karena kesombongannya. Dia menolak dan terlaknat. Kesombongannya yang menyebabkan dia merasa lebih unggul dari Nabi Adam. Merasa lebih awal daripada Nabi Adam, merasa lebih suci daripada dan merasa lebih kuat apapun macam-macam. Ini asal muasal kebahayanya orang-orang yang lengah mengikuti cara-cara yang disampaikan, yang diingatkan oleh Allah, bahwa iblis ini terlaknat karena kesombongannya. Dan iblis dendam kepada manusia karena dia terusir, terlaknat. Karena itu iblis akan selalu datang menggoda manusia dari kanan, kiri, atas, bawah, muka, belakang. Terus menerus hanya untuk satu. Menyebabkan manusia ragu-ragu, lalu takabur, lalu sombong. Apa kesombongannya iblis? Dia merasa lebih bagus, merasa lebih suci, merasa lebih kuat, merasa lebih paham. Dan seluruh rasa-rasa itu yang membangkitkan kesombongan. Sekarang ini kita bisa memperhatikan banyaknya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa punya derajat, punya kelebihan, merasa lebih sukunya lebih bagus dan macam-macam. Semua kalau kita renungkan itu adalah takabur, kesombongan. Dan itu pasti di belakangnya ada bisikan-bisikan was-was dari iblis yang menyebabkan manusia tersungkur di situ. Manusia bisa terlaknat di situ. Semakin dia sombong, semakin terlaknat. Obatnya cuma satu. Tafakur, merenung, taubat kepada Allah, bersahadat, lalu kita mendekati caranya Nabi Muhammad. Bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Setan iblis itu, walaupun sombong, dia masih nyebut sama Allah. Ya Rabbi, wahai sembahan, segala sembahan. Masih menyebut asmanya Allah. Waktu iblis mau membuat manusia was-was, mau mengajarkan kesombongannya kepada manusia, ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan banyak ayat-ayat yang membawa manusia masuk ke neraka karena kesombongan. Sehingga manusia akan mencari kelemahan satu sama lain dengan takabur itu. Orang-orang yang walaupun amalannya seolah-olah mendekat kepada Allah, tapi kesombongannya itu akan menyebabkan dia terlaknat oleh Allah. Iblis itu kenal Allah. Iblis tahu Allah. Minta kepada Allah. Minta izin kepada Allah. Untuk menyesatkan manusia. Tapi karena kesombongannya terlaknat. Siapapun. Siapapun. Yang ada rasa kesombongan. Maka dia akan terlaknat. Karena sombong ini adalah katanya hadis bahwa ini selendangnya Allah. Yang boleh sombong cuma Allah. Manusia tidak punya hak untuk sama sekali. Makhluk tidak punya hak apapun untuk sombong takabur. Karena dia adalah ciptaannya Allah.
Pemiliknya Allah. Semuanya miliknya Allah. Sehingga siapapun yang merasa, walaupun dia merasa sebagai umatnya Nabi Muhammad, merasa sebagai orang-orang ulama, merasa orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, tapi dia punya rasa kesombongan, takabur, meremehkan orang, akan menyebabkan timbulnya fitnah, maka dia akan terlaknat. Siapapun. Sebaliknya, orang yang selalu menjaga dirinya, orang yang tawadu, orang yang selalu mendekat kepada Allah, orang yang khawatir bahwa dia punya rasa ini masih belum sempurna menyembah Allah. Orang yang khawatir karena diawasi oleh Allah. Orang yang khawatir karena dia semuanya ini diberi oleh Allah. Ilmunya, matanya, telinganya, tangannya, hartanya, semuanya diberi oleh Allah. Orang-orang yang khawatir nanti pada saat ditanya oleh Allah, orang-orang itu akan selamat. Apalagi orang-orang yang selalu mendekat kepada Rasulullah. Dia tidak bakal memikirkan orang lain. Dia akan sibuk mengurus dirinya sendiri. Orang-orang itu akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya keluarganya dulu nanti. Setelah menyelamatkan dirinya, keluarganya. Dan tidak akan ditanya yang lain-lain nanti dulu. Ini dua ini akan ditanya dirinya, anfus, nafasnya, jiwanya, rohnya, dan keluarganya. Untuk ditanya, sudah menjalankan belum supaya jangan sangat masuk neraka. Ada kesombongan apa tidak dalam keluarganya, dalam lakunya, dalam pribadinya. Ini bahaya yang harus kita jaga. Jangan sampai kita nantinya sudah diberi pelajaran oleh Allah, ada makhluk yang terlaknat karena kesombongannya. Kesombongan ini dari prasangka. Dia berprasangka. Padahal dia tidak punya ilmu di situ. Yang ada prasangka saja. Iblis itu tidak punya ilmu. Dia prasangka kepada Allah. Berprasangkanya kepada Allah. Nah ini iblis akan menyesatkan manusia dengan prasangka-prasangkanya. Sampai manusia ini mengikuti caranya iblis. Terlaknat. Dan iblis tidak akan tanggung jawab nantinya di Yaumul Mahsyar. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Ini tambahan yang ingin saya sampaikan. Dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini, kita merenung kepada Allah, kita menjaga batin kita, jangan sampai ada kesombongan. Bersihkan diri dari kesombongan, takabur dan sebagainya. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya dari Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat.